Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita berjudul Mengungkap Siksa Kubur. Apa yang terjadi setelah kematian? Sebelumnya nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita, ada baiknya like, komen, dan bagikan video ini. Raka berdiri di pemakaman yang sunyi dan penuh dengan kabut tipis. Pohon-pohon tua dengan cabang-cabang yang meranggas menambah suasana angker. Raka menaburkan bunga dengan penuh kasih di atas makam orang tuanya, mengenang saat-saat bahagia bersama mereka. Tiba-tiba, dia melihat buku tua tergeletak di dekat nisan yang tampak seperti baru saja dikeluarkan dari tanah. Ini apa? Mengapa ada buku di sini? Bisik Raka pada dirinya sendiri. Raka berada di kamarnya yang sederhana, dipenuhi poster dan buku-buku. Lampu redup menambah kesan misterius. Dia membuka buku tua itu dan membaca kata-kata awal yang mulai membuat bulu kuduknya merinding. Tulisan dalam buku tersebut bercerita tentang siksaan kubur yang mengerikan. Bagaimana mungkin ada cerita seperti ini? Ini terlalu nyata untuk sekadar cerita. Raka tertidur dan ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Raka berada di dalam kubur yang sempit dan gelap. Tanah lembab dan dingin menyelimuti tubuhnya. Dia merasakan tekanan yang luar biasa dan mendengar suara-suara mengerikan yang datang dari segala arah. Teror yang dia alami terasa begitu nyata. Tolong! Siapapun, tolong aku! Lalu Raka terbangun di kamarnya, dengan keringat mengalir deras di dahinya. Dia berusaha menenangkan diri namun, hatinya masih berdebar kencang. Dia mengambil napas panjang, memandang sekeliling ruangan untuk memastikan dia benar-benar sudah bangun. Apa yang barusan terjadi? Itu terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Raka dan teman-temannya duduk di sebuah kafe kecil yang ramai. Suasana kafe hangat dan penuh dengan suara obrolan orang-orang. Raka menceritakan mimpi buruknya kepada teman-temannya. Mereka menertawakan cerita Raka dan menganggapnya terlalu berlebihan. Mungkin kamu terlalu banyak nonton film horor, Raka? Kata salah satu temannya sambil tertawa. Pada esok hari Dinda, teman Raka, berada di perpustakaan yang sepi, dikelilingi oleh rak-rak buku yang tinggi. Dinda meneliti tentang buku tersebut dan menemukan bahwa ada cerita-cerita serupa yang pernah tercatat di masa lalu. Ini bukan kebetulan. Buku ini punya sejarah kelam, gumam Dinda sambil mencatat informasi penting. Tanpa disadari hari mulai gelap. Perpustakaan tampak lebih menyeramkan di malam hari, dengan bayangan-bayangan panjang dari cahaya lampu redup. Dinda mengajak Raka untuk menemui seorang ulama tua yang dikenal bisa membantu dalam masalah spiritual. Mereka merencanakan kunjungan ke rumah ulama tersebut. Kita harus menemui Pak Ustadz Amir. Dia bisa membantu kita, kata Dinda dengan tegas. Mereka memutuskan pergi ke rumah ulama tua tersebut, sederhana namun penuh dengan nuansa spiritual, dengan banyak kitab dan artefak religius. Ulama tua menjelaskan bahwa buku tersebut adalah kutukan, dan bahwa siapapun yang membacanya akan mengalami siksaan kubur dalam dunia nyata. Buku ini bukan main-main, Raka. Kamu harus berhati-hati, ujar ulama tersebut dengan suara dalam.
Raka mempersiapkan bahan-bahan untuk ritual, termasuk air suci dan doa-doa yang diajarkan oleh ulama. Dia mengikuti instruksi ulama untuk melakukan ritual pembersihan jiwa. Ini untuk keselamatanmu. Ikuti setiap langkah dengan hati-hati, pesan ulama saat memberikan petunjuk. Malam hari di rumah Raka, dengan suasana yang hening dan sedikit menyeramkan. Raka mulai mengalami gangguan pertama. Dia mendengar suara-suara aneh dan melihat bayangan bergerak di sudut matanya. Siapa di sana? Raka berteriak panik, tapi tidak ada jawaban. Pada keesokan hari Raka menceritakan pengalaman mengerikannya kepada Dinda. Mereka berdebat apakah harus melanjutkan ritual atau mencari cara lain. Kita harus lanjut, Raka. Hanya ini satu-satunya cara, desak Dinda dengan serius. Tanpa disadari hari terasa cepat berganti rumah Raka pada malam hari, dengan lampu-lampu yang berkedip dan bayangan yang bergerak. Benda-benda di rumah Raka mulai bergerak sendiri, pintu terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Semakin lama, gangguan ini semakin parah. Ini sudah tidak bisa ditolerir lagi. Aku harus melakukan sesuatu. Raka bertekad kuat harus melawan. Pada akhirnya pertemuan kedua dengan ulama. Rumah ulama dengan suasana yang lebih tegang dan serius kali ini. Raka dan Dinda kembali menemui ulama, yang menyarankan untuk melakukan ritual penuh yang lebih intensif. Kamu harus kuat, Raka. Ini adalah ujian yang sangat berat, kata ulama dengan nada penuh harapan. Ulama bersedia membantu Raka dan Raka mempersiapkan ruangannya dengan cermat, menyiapkan bahan-bahan ritual, dan membersihkan dirinya secara spiritual. Raka dan Dinda membaca doa-doa yang panjang dan memfokuskan diri untuk menghadapi malam ritual. Kita sudah siap. Apapun yang terjadi, kita hadapi bersama, kata Raka dengan keyakinan. Rumah Raka dalam kegelapan total, hanya diterangi oleh lilin-lilin kecil. Gangguan semakin parah. Raka merasakan sentuhan dingin dan mendengar suara-suara mengerikan lebih dekat dari sebelumnya. Jangan takut, kita bisa melewatinya, bisik Dinda untuk menguatkan Raka. Konfrontasi dengan bayangan-bayangan bergerak cepat di rumah, membuat suasana semakin mencekam. Raka melihat sosok bayangan yang menyeramkan dan berusaha mengejarnya, namun bayangan tersebut menghilang di balik dinding. Aku tahu kamu ada di sini. Tunjukkan dirimu. Raka berteriak piano emosi. Raka meragukan kemampuannya untuk melanjutkan ritual. Dia berbicara pada Dinda tentang rasa takut dan keraguannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa melanjutkannya. Ini terlalu berat, Raka mengaku dengan air mata di matanya. Raka mendapatkan motivasi dari Dinda memegang tangan Raka, memberikan dukungan moral yang kuat. Dinda berbicara dengan penuh semangat, mengingatkan Raka tentang pentingnya menghadapi ketakutan. Inilah puncak ritual. Raka memulai ritual di ruang yang sudah disiapkan dengan penuh konsentrasi. Raka memasuki kondisi meditasi mendalam, mengucapkan doa-doa dan mantra yang diajarkan oleh ulama. Dengan ini, aku berserah diri sepenuhnya. Raka berdoa dengan penuh harap. Memasuki perjalanan ritual. Raka memasuki alam spiritual yang penuh dengan cahaya dan bayangan dosa-dosanya. Dia melihat kilasan masa lalu, perbuatannya yang salah,
dan bagaimana itu mempengaruhi orang lain. Aku menyesal. Aku ingin memperbaikinya. Raka berbicara pada bayangan dirinya. Raka dihadapkan pada pengadilan spiritual dengan hakim dan saksi dari masa lalunya. Dia harus menjelaskan tindakannya dan menunjukkan penyesalan yang tulus. Aku bertanggung jawab atas semua kesalahanku. Aku mohon ampun, kata Raka dengan air mata. Raka berhasil bertemu arwah orang tua Raka muncul dalam bentuk yang damai dan tenang. Mereka memberikan nasihat dan restu kepada Raka, menguatkan tekadnya untuk berubah. Kami selalu mendukungmu, Nak. Jadilah orang yang lebih baik, kata arwah ibunya dengan penuh kasih. Pengampunan Raka dikelilingi oleh cahaya terang, simbol pengampunan dan kesempatan kedua. Raka merasakan beban berat yang terangkat dari dirinya, merasa ringan dan damai. Terima kasih. Aku akan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik, janji Raka. Kini Raka merasa telah terlahir kembali, cahaya terang semakin intens, membawa Raka kembali ke dunia nyata. Raka merasa seperti dilahirkan kembali, dengan semangat baru untuk menjalani hidup. Ini adalah awal yang baru, kata Raka dengan senyum lega. Raka terbangun dari meditasi di ruangan yang kini terasa damai. Dia merasakan ketenangan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Aku berhasil, bisik Raka pada dirinya sendiri. Raka dan Dinda kembali ke rumah ulama untuk melaporkan hasil ritual. Ulama mengucapkan selamat kepada Raka, memberikan nasihat untuk menjaga kehidupan spiritualnya. Jaga dirimu, Raka. Jalan ini masih panjang, tapi kamu sudah di jalur yang benar, kata ulama dengan bijak. Raka dan Dinda kembali ke pemakaman untuk mengembalikan buku ke tempat asalnya. Mereka mengunci buku dengan doa, memastikan kutukan tidak lagi mengganggu orang lain. Semoga ini adalah akhir dari mimpi buruk, kata Raka sambil menutup buku. Raka menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh semangat, terlibat dalam kegiatan sosial dan spiritual. Dia membantu orang-orang di sekitarnya, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih peduli. Hidup ini adalah anugerah. Aku harus memanfaatkannya sebaik mungkin, kata Raka pada Dinda. Raka berkumpul lagi dengan teman-temannya di kafe, kali ini dengan suasana yang lebih serius. Dia memperingatkan mereka tentang siksa kubur dan pentingnya hidup baik. Jangan anggap remeh. Siksa kubur itu nyata, dan kita harus hidup dengan baik, ujar Raka dengan tegas. Raka yang berdiri di pemakaman, menatap langit dengan penuh rasa syukur. Dia menutup mata sejenak, berdoa dengan penuh kesungguhan. Terima kasih, Tuhan, atas kesempatan kedua ini. Aku akan menjalani hidup dengan penuh makna, bisik Raka dengan penuh harap. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton cerita ini. Bagaimana cerita tentang kisah ini, tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menjadikan pelajaran bagi kita semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, komen video ini, dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih, sampai jumpa.